tema kita adalah apa? Kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Sebagai pendahuluan kehidupan sebagai seorang wanita seringkali penuh dengan tanggung jawab dan tekanan. Jadi tanggung jawab mengandung tekanan. Apakah ibu merasakan begitu? Banyak tanggung jawab yang harus kita emban. Pasti ada tekanan itu, baik itu di rumah, di tempat kerja, yang bekerja, di tengah keluarga, dan juga di dalam gereja Tuhan. Kita banyak beban ya. Nah, tetapi beban itu menjadi asik ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi beban itu tidak lagi menjadi beban, tetapi sebuah kesukaan seperti itu ya. Banyak dari kita mungkin merasa lelah dan kehilangan semangat di tengah beban hidup yang begitu berat. Siapa yang merasa lelah? Kehilangan semangat begitu ya. Kata lagu, hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi hati yang cemberut, hati yang tidak itu tuh mengeringkan tulang. Kita bicara mengenai tulang dan sebagainya kan kadang-kadang bisa mengering oleh karena kita nggak semangat, saudara. Makanya tetap semangat. Dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 nanti kita akan baca, Tuhan mengingatkan kita tentang sumber kekuatan yang sejati. Firman Tuhan itu adalah pengingat. Kalau kita mau bangun pagi, alarm namanya ya. Kalau orang zaman dulu kan ayam berkokok, kukuruyuk, nah dia bangun, saudara. Tadi di kampung. Nah, di sini nggak dengar ayam saya. Dengarnya burung kutilang banyak ya, tetapi burung gereja juga ada. Tetapi ayam mulai agak sulit ya di tengah-tengah kota ini. Jadi alarm kita yang mengingatkan kita adalah firman Tuhan. Makanya sering baca firman Tuhan. Jadi saya coba ya, dari 3 pasal itu ibadah apapun saya ngambil dari situ. Doa malam, PWP maupun ibadah seperti ini, ibadah komsel saya ambil dari situ. Maka kita rajin membaca Alkitab. Nah, nanti tebak-tebakan. Pak Sigit dari 3 pasal mau ngambil ayat yang mana gitu ya. Nah, jadi saudara sekalian kita akan coba supaya ada sinkronisasi antara tugas pembacaan kita dengan hari-hari kegiatan kita. Firman Tuhan ini berbicara langsung kepada jiwa-jiwa yang letih, mengajak kita untuk menemukan kekuatan yang baru melalui iman dan pengharapan kepadanya, kepada Tuhan sendiri. Kita suka bertanya kepada ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain. Gimana Bu kabarnya? Oh masih ada nafas, masih bisa jalan, masih hidup gitu ya. Nah, puji Tuhan, sering kita akrab dengan seperti itu karena kita memang sedang bergumul untuk sakit penyakit semuanya ya. Kayaknya tubuh kita itu sudah casingnya bagus, tetapi jeroannya ini yang mungkin banyak harus disepakatilah kita ke medis dan sebagainya. Makan yang bagus, yang baik, bicara makan yang baik, kita juga, oh ini baik Pak, ini nanti ada TikTok, ada Instagram yang bilang, oh ini nggak baik, oh kopi itu baik, ada yang bilang kopi nggak baik juga. Tetapi yang kita pahami bahwa apa-apa itu mesti porsinya. Kalau kelebihan apapun juga jelek. Garam pas enak, garam kelebihan darah tinggi. Gula pas itu enak, kelebihan gula darah. Nah begitu ya, kita sedang urusan sama masalah gula. Makanya tim medis bilang kalau umur sudah 50 tahun jangan makan nasi putih, makan nasi merah. Nah beberapa saat ini kami masak nasi merah. Nah anakku yang ini makan apa gitu ya. Nah saya sendiri kalau nasi merah itu nggak berlauk pun enak loh. Menurut saya ya. Jadi ngelitis-ngelitisnya tuh enak gitu loh. Kayak makan ketan. Saya bayangin kayak makan ketan gitu ya. Jadi nah gitu. Jadi akhirnya yaudah kita lakukan sajalah. Jadi mengajak kita untuk menemukan kekuatan yang baru melalui iman dan pengharapan kepada Kristus. Jadi kita harus memiliki iman dan pengharapan. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, yang tidak bisa digoyangkan kemana-mana. Itu pengharapan saudara. Amin. Ibu-ibu sekalian masih punya pengharapan di dalam Tuhan? Masih punya pengharapan akan masa depan? Ya, bibi bicara mengenai, aduh anak saya ini 3 nih ya. Saya awet hidup lah supaya saya bisa mendampingi anak-anak saya. Ada bahkan yang berpikir pokoknya sampai saya itu ngomong cucu. Nah, bolehlah Tuhan panggil saya. Tetapi siapa yang bisa milih seperti itu ya. Tetapi kita hanya, ya ada harapan lah. Anakku kau cepet ya untuk cari jodoh dan sebagainya. Kita doakan anak-anak kita supaya mendapatkan jodoh yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kita akan baca bergantian ya Bu ya. Masih bisa baca Bu? Kebaca ya? Ya puji Tuhan.
Nanti kalau nggak kebaca saya gedein fontnya. Ayat 28 saya akan membaca, kemudian ayat 29 silakan ibu-ibu. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Silakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua merajalela dan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Nanti ada satu lagu yang saya ciptakan tentang lagu ini ya. Nanti setelah firman, nanti ada doa yang kita baca sama-sama. Setelah itu baru kita doakan. Nanti kita nyanyi ya. Nanti ada yang pimpin di sini, Ibu Gembala nanti mimpin doa di sini. Saya main gitar untuk nyanyikan pujian itu ya. Nah, puji Tuhan. Beberapa poin dari ayat ini, saudara sekalian, kita akan melihat. Yang pertama apa? Tuhan adalah sumber kekuatan tanpa batas. Ayat 28, siapa yang bisa baca? Sekali lagi. Ayat 28-nya. Ya, Bi. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal. Ya. Yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah Ya. dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Sudah. Puji Tuhan. Jadi ayat 28 dimulai dengan pernyataan tentang sifat Allah yang tidak pernah lelah atau lesu. Kita itu gampang lelah, saudara. Apalagi kurang darah, gampang lelah. Kebanyakan darah, apa? Darah tinggi, begitu ya. Nah, Tuhan tuh nggak pernah lelah. Saya percaya Tuhan tuh nggak pernah tertidur. Kita ngorok, Tuhan nggak tidur. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Matanya tidak terlelap untuk menolong kita. Dia tetap melek untuk kita sekalian. Makanya saudara sekalian, waktu dini hari saudara berdoa, Tuhan masih bangun. Waktu saudara saat tengah malam saudara doa sama Tuhan, Tuhan tetap tidak tertidur dan tidak pernah terlelah. Ia adalah Allah yang kekal, pencipta bumi yang tidak pernah habis kekuatannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak seperti manusia. Meskipun kita sering merasa lelah dan terbatas, Allah tidak pernah lemah. Dia selalu ada untuk menopang kita. Bahkan ketika kita merasa kehabisan energi. Tuhan izinkan kita kehabisan energi, mikir ini, mikir itu semuanya. Karena ibu-ibu kan saya suka simbolkan sebagai ahli di segala bidang. Ahli ekonomi, ahli hukum, ahli perdagangan, ahli bangunan. Apa-apa kita atasi oleh ibu-ibu ini ya. Tetapi suatu saat energi kita akan habis. Tetapi kita percaya bahwa penopang kita tidak akan pernah kehabisan energi. Amin. Jadi waktu sudah lelah, oh ini waktunya Tuhan bekerja. Jadi yang penting itu sudah maksimal habis-habisan kepada Tuhan. Untuk Tuhan, mengandalkan Tuhan apapun itu. Selanjutnya Tuhan, aku sudah pasrah, aku sudah lelah, aku sudah letih, lesu. Bukan karena kurang darah, tetapi memang sudah capek lah hidupku ini. Dan aku pasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Sebagai wanita mungkin kita sering merasa kelelahan, baik secara fisik maupun emosional, karena tanggung jawab yang kita pikul. Nah, emosi dulu atau fisik dulu yang membuat kita lelah? Pengalaman ibu-ibu. Fisik. Kalau emosi? Ganjil ya, mengkel gitu ya, emosi ya. Jadi saudara sekalian, kadang kita lelah oleh karena fisik kita, oleh karena emosi kita. Dan orang yang gak terkontrol emosi itu lelah loh badan. Saya pernah marah ke anak murid dengan iman, dengan sungguh-sungguh energi saya itu sampai getar loh. Siapa yang emosi itu suka getar? Ya, kayak gitu loh. Nah itu ya, itu sungguh-sungguh emosi. Jadi capek sekali kalau udah emosi. Jadi makanya ibu-ibu udahlah. Gimana Bu, anakmu udahlah, udah capek saya. Ngomelin dia udah capek lah. Udahlah biarin aja sampai kayak gitu karena kita udah lelah. Ngomong apa juga lelah. Jadi kita ngomong A sampai C, mereka A sampai K.
Kita ngomong A sampai K, dia A sampai Z. Aduh, pusing ngatasin anak-anak seperti ini. Jadi kita akhirnya diem diri karena udah capek. Nah, waktu capek gimana, Saudara? Pak, tolong Pak. Udahlah, saya juga udah capek. Om, tante, tolong ini. Enggak, kita udah capek semuanya. Udah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya ketika kita menggunakan energi ilahi untuk mendidik anak-anak kita, Tuhan yang bekerja. Amin. Dan saya setuju sekali bahwa setiap ibu-ibu sudah menurunkan orang-orang yang memang takut kepada Tuhan. Bukan karena kita pinter, oleh karena kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Aku serahkan anakku ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan setiap saat. Saat kita merasa kelelahan, kita bisa datang kepadanya yang selalu siap memberi kita kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru bagi yang mengandalkan Tuhan itu adalah poin kedua di ayat yang 29 sampai yang ke-30. Ayat 29 mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Luar biasa pemazmur ini. Jadi sempat ngalami tidak berdaya lagi. Kemarin Ibu Leni bilang, aduh Pak Gem, waktu awal-awal itu kayak ngeblank ya Bu ya. Jadi didoain juga bagaimana gitu ya, perasaan kan ngawang ya. Karena makanya saya tanya waktu itu kan, jadi orang itu lebih takut di awal menjelang operasi atau setelahnya, kan begitu ya. Waktu itu ada teman kita juga mau itu kan, jadi kebanyakan awalnya. Setelah itu selesai, enak gitu loh. Bulan ini juga puji Tuhan kita doakan terus supaya apa yang sudah dimasukkan di dalam otak itu ya, yang kecil itu tidak terjadi apa-apa. Ya. Dan tadi saya juga doakan terus Bang Deli ini, karena Bang Oto sama Pak Anton hari ini jam 12-an lah dia tengok ke sana, dan itu mulai diperiksa di sininya. Dan Bang Deli memang sudah sepakatlah dengan dirinya, adalah uang aku kumpulkan ini untuk demi saya sehat sajalah. Jadi berapa kira-kira kisarannya itu hampir ya 50 sampai di bawah 100 lah kalau mau normal bener ya. Dan kemarin saya ketemu dengan satu ibu lagi, Mama Sena itu, yang dia bilang, wah ini pengobatan kayaknya sampai 2 tahun Pak, berobat jalan begitu ya. Dan kemudian Bang Oto juga bilang, Pak Gem, Mama juga bisik tadi, sampai per kemarin itu udah 24 juta. Berarti maksudnya, enggak, maksudnya hari apa kemarin? Ke RSU itu masuknya, bukan masuknya Bu, harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berapa? Makanya kemarin ya Bu Leni ambilkan komunikasi sama istriku supaya bisa dibantu. Dan kemarin sudah kasih KTP-nya si anaknya ini, si mamanya itu, ini Pak Gembala perlu nggak KTP anakku? Ya udahlah, saya perlulah. Jadi foto saja begitu ya. Karena luar biasa. Karena memang agak total juga ya. Kita tanya juga dari mananya juga. Ya yang penting menjaga lah, kita itu menjaga saja ya. Nah puji Tuhan, jadi kita berhitung ya, meskipun ada tetapi namanya seorang tua tetap saja tetap mikir. Meskipun ada uang tetap aja mikir. Apalagi yang nggak ada uang, tambah mikir lagi ya. Makanya ya udahlah kita urusin lah. Ada BPJS ya kita pakai, ada bansos ya kita pakai. Dan puji Tuhan ketemu dengan satu ibu kemarin tuh yang dia dari dinas, jadi biasanya dia yang bantu orang-orang yang kayak gini, yang nggak ada BPJS-nya, kemudian mendadak harus diurusin dan melalui ibu ini. Makanya kami bisa masuk kemarin karena melalui ibu ini. Ya puji Tuhan saya udah catat nomornya. Dan itu makanya kita membayangkan sehat itu sangat mahal. Sehat itu mahal ya. Nah karena buat teman kita itu juga melalui jalur ini juga lama. Waktu saya kunjungan di RSUD Sawangan itu kan, saya nggak sebelum Ibu Marta ngomong ruang isolasi gitu. Saya pikir ya tersendirilah ruangan itu. Ternyata memang ada sesuatu yang kita harus pakai masker. Kami nggak pakai, ibunya juga nggak pakai, kan nggak tahu. Saya nggak menyalahi.
Nah, akhirnya waktu ke RSUI kemarin kami juga lupa nggak bawa masker. Akhirnya dikasih sama Ibu Yani ini, panggilannya Yani begitu ya. Akhirnya dia punya masker, akhirnya kita pakai sampai di sana itu. Ya, doakan sajalah ibu-ibu ya, doakan saja. Tidak peduli seberapa lelah atau tak berdaya kita, Tuhan menawarkan kekuatan dan semangat yang baru. Bahkan para pemuda yang biasanya penuh dengan energi bisa jatuh dan tersandung. Ya, teruna-teruna tadi dikatakan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang cukup kuat tanpa Tuhan. Siapa yang merasa kuat tanpa Tuhan? Ketika everything is okay. Ketika kesehatan oke semuanya, anak-anak baik semuanya, ekonomi, usaha semuanya baik semuanya, dan orang akan menganggap Tuhan itu siapa. Tetapi Tuhan izinkan karena Tuhan mengasihi kita. Kadang dibuat kita dicungkir balikan. Saya ingat Raja Wali, Bu. Raja Wali kalau dia mulai dewasa, induknya ngapain? Terhadap rumahnya itu, terhadap sarangnya. Diobrak-abrik, dibongkar bangkir. Wah, menurut kita sayang sekali. Karena membangun itu cukup lama. Saya suka ikuti YouTube bagaimana Raja Wali membangun itu. Jadi benar-benar Raja Wali itu gede loh. Jadi kalau kita lihat di sini alap-alap, aslinya Raja Wali itu benar-benar sebentangan saya ini lebih, ada yang lebih gede gitu. Jadi kayu-kayu segini juga dia bawa ke atas itu. Akhirnya dicungkir balikan, dibongkar balik, sampai anaknya itu merasa, aduh mama ini jahat, mama ini jahat gitu ya, papa ini jahat. Kenapa saya lagi enak-enak tidur ini bongkar bangkir semuanya. Supaya anaknya tidak mengandalkan rumah yang nyaman, supaya dia mulai belajar terbang. Dan kemudian diajak naik, seneng kan diajak naik, dilepas, ya akhirnya jatuh. Saya waktu kecil pernah melihat alap-alap yang mengajari anaknya begitu. Memang diajak ke atas, habis kata orang Jawa dicolke, dilepas gitu ya. Akhirnya disaut lagi begitu ya. Ini cara kita seperti itu. Nah, generasi Z, anak cucu kita itu agak-agak kayak burung apa ya. Kalau ini kan alap-alap Raja Wali. Mungkin anak kita ya kayak burung-burung yang lain lah. Ya saya nggak bilang burung apa. Hah? Iya, lovebird ya, yang manja begitu ya. Lovebird itu kena semut dikit mati, masuk angin mati begitu ya. Nah, supaya anak-anak kita itu bukan generasi stroberi, tetapi sungguh-sungguh mantap di dalam Tuhan. Sebagai wanita kita seringkali mencoba menjadi superwoman. Ya, ada superhero itu ada superwoman ya. Superwoman yang ibu-ibu ingat siapa? Zamannya ibu ini. Ada pahlawan perempuan di film kartun apa misalnya. Sailor Moon atau siapa yang masih ingat? Wah, Pak Gem saya nggak ingat, waktu itu saya bukan nonton. Namun kita diingatkan bahwa kekuatan kita sendiri ada batasnya. Ketika kita merasa tak berdaya atau kelelahan, kita perlu datang kepada Tuhan dan memohon kekuatan darinya. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan dan menambah semangat kita. Semangat kepada kita ketika kita merasa tidak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi. Terus menerima. Oh, itu lagu, makanya di zaman Pak Menteri Penerangan Harmoko waktu itu dilarang lagu-lagu yang melankolis. Akhirnya termasuk Obi Mesak menyanyi dangdut, Betera Sonata menyanyi dangdut, semuanya ke dangdut semuanya. Karena apa? Dianggapnya membuat mentalnya loyo. Nah, akhirnya berhasil nggak? Ya lumayan sih, ya. Nah, kita seperti melo-melo seperti itu, tetapi Tuhan yang membuat kita sanggup. Makanya setiap kali bersaksi, tolong kasih nilai semua karena Tuhan saja. Amin. Makanya jangan sampai nilai Tuhan itu tidak ada pada kita. Kita berusaha, tetapi tetap andalkan Tuhan saja. Ora et labora. Kalau enggak ora et, ora ono. Ora et labora. Jadi bekerja sambil berdoa, saudara. Poin yang ketiga, terbang tinggi seperti Raja Wali ayat 31 memberikan janji yang indah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat kuat tentang kekuatan ilahi. Amin.
Jadi kekuatan kita itu kekuatan jasmani, kekuatan kepandaian, kekuatan pengalaman. Nah, kita akan masukkan kepada satu kekuatan ilahi. Makanya kita berdoa dan puasa. Ya, jadi kita tidak tergantung mulainya jam berapa. Tetapi saya mencoba tadi jam 5 saya makan. Karena istriku masak untuk Jason dan sedikit kebanyakan akhirnya makan di situ. Dan cuma minum saja yang supaya tenggorokan nggak terlalu kering lah begitu ya. Nah, kita membutuhkan kekuatan ilahi untuk melakukan segala sesuatu. Ibu-ibu yang merasa mendoakan apa yang paling berat, kita mencoba untuk menggunakan puasa. Jadi puasa yang baik bagaimana? Jadi artinya adalah, ini Tuhan saya itu dengan niatan supaya doaku tuh bisa terjawab. Saya sudah mendoakan secara apa, tetapi memang ada hal-hal yang memang harus menggunakan puasa. Maafkan Tuhan saya nggak kuat karena badanku begini, mesti mengolah secara medis. Ada beberapa cara puasa. Ada puasa tetapi hanya minum saja. Karena kan secara kedokteran mesti jangan sampai dehidrasi. Ada juga yang puasa Daniel. Puasa apa itu, Bu? Puasa Daniel. Tidak makan daging, dia makan sayur aja. Sayur, ya. Ada juga puasa-puasa secara kepercayaan lain yang dilakukan, ada sahurnya. Ada begitu juga. Nah, kebanyakan yang kita anut itu dari sore kemarin jam 7, jam 9 atau jam 10 malam atau jam 11 atau jam 12 malam. Nah, baru kita sorenya gitu. Ada yang kayak sistem Muslim itu dari pagi sahur dulu ya. Ya, sahur gitu ya. Nah, kita lakukan itu nanti jam berapa? Jam 6 ya. Jam 4. Jam 6. Ya. Jam 4 tuh beli tajilnya. Nah, kira-kira 2 jam nyampe rumah tuh tajil pas tuh. Jam 6 akhirnya buka ya. Tapi mereka luar biasa fanatik loh ibu-ibu. Jadi ya mereka ada di mana pas jamnya ya mereka di jalan langsung aja makan di situ. Nah, kita itu lebih leluasa. Intinya bukan itunya lah. Artinya niatan kita. Ini Tuhan saya benar-benar pasrah kepada Tuhan. Tidak bisa dengan cara begini saja. Memang saya harus mengambil puasa ini. Saya lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi berdoa buat suami atau siapapun didoakan dengan puasa. Masa sih dengan begitu Tuhan diem saja? Raja Wali tidak menggunakan banyak energi ketika terbang tinggi di langit. Raja Wali itu menggunakan angin untuk menopang mereka. Ya, Raja Wali itu luar biasa karena kayak kalau layangan itu kan kayak layangan bapangan ya. Jadi begini dia bisa terbang, begitu ya. Jadi dengan kekuatan angin saja. Ini adalah gambaran dari kita yang mengandalkan Tuhan. Kita nggak kuat sama sekali. Tetapi kalau kita sudah terbang tinggi bersama Tuhan, rasanya kok bisa kuat ini. Setelah pasca, setelah purna, kita tuh menyadari, oh iya ya, saya kok bisa sampai hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Ada yang sudah divonis dokter mesti kapan meninggal, tapi sampai sekarang masih ambekan, masih nafas. Itu anugerah Tuhan. Ya. Nah, dan kita menyadari bahwa hidup adalah kesempatan. Ya, kita gunakan sebaik-baiknya. Saat kita jatuh, maksud saya saat kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan, Dia yang akan memampukan kita untuk terbang melampaui tantangan hidup. Tantangan hidup itu kayak gunung yang tinggi. Gunung Salak misalnya. Kalau saat benderang itu kami ada berdiri di situ, saya melihat ke sana itu Gunung Salaknya kelihatan. Gunung Salak itu kalau di Bogor itu kelihatan. Ya. Nah, kita melihat Gunung Salak itu kan gunung-gunung yang lain itu kayak biru atau hijau gitu ya. Setelah kita datengin apakah warnanya itu? Enggak juga. Ada terjala, ada rumput, ada pohon, ada villa, ada pohon teh, ada orang jualan macam-macam di situ. Dan bukan itu warnanya. Ya. Nah, kita menganggap waktu kita ada di dekat kita masalah itu memang warnanya kayak gitu. Tetapi ketika orang terbang itu beda.
rasanya. Terbang itu kekuatan ilahi daripada Tuhan. Tuhan bawa aku terbang tinggi untuk mengatasi masalah. Gitu loh, Bu. Ya. Tuhan akan memberi kita kekuatan yang terus berdiri, berlari di tengah pergumulan dan berjalan tanpa kelelahan meskipun masalah datang silih berganti. Ya, silih berganti terus-terusan. Hari ini kita ketawa, nanti habis itu nangis. Habis nangis ntar ketawa. Itulah hidup kita. Makanya selalu gitu dalam hidup kita itu ya. Sampai kepada kita menertawakan kesedihan orang. Karena apa? Enggak ada lagi yang bisa kita tertawakan selain kesedihan orang lain. Jadi sukacita di atas penderitaan orang lain. Yang kita suka lakukan seperti itu. Makanya waktu tampil di sebuah acara atau video itu, yang lucu-lucu seperti apa? Yang ngalamin masalah. Makanya Sri Mulatu ya itu bisa tampil luar biasa oleh karena ada lakon-lakon yang memang menjadi masalah, dibully melulu. Kan sudah ketahuan tuh, yang sendalnya suka terbang tuh siapa, tuh yang duduk suka salah tuh siapa, tuh karakter mereka masing-masing ada. Ya. Jadi kita ketawa karena kesalahan mereka gitu loh. Termasuk anak sekolah minggu ya. Kalau sempurna perfect itu kayak nggak lucu. Ya sempurna semua nggak ini. Tetapi kok ada anak sekolah minggu yang ada gerak kiri dia ke kanan begitu ya. Yang ada dia mulai orang udah mulai dia belum mulai. Nah gitu lucu. Nah itu tambah kita itu seneng gitu loh ya. Ya jangan sampai bapak-bapak atau ibu-ibu salah begitu ya. Itu nggak lucu lagi namanya ya. Nah sekarang bicara mengenai aplikasi Bu. Sebagai wanita kita memiliki banyak peran dalam hidup dan seringkali tantangan terasa begitu berat. Ya, kita itu kan kayak di dalam panggung ya. Dunia ini panggung sandiwara. Betul, kita itu melakonkan macam-macam. Ya, ibu-ibu sanggup untuk berperan gitu loh dalam Natal. Ya, misalnya ada sutradaranya yang ini kan tokoh-tokoh kita lumayan. Ada bisa gitu loh. Karakter Betawi ada, karakter Tegalan ada, karakter Medan ada, kemudian ada karakter dari mana. Kita memerankan seperti itu, tapi kan sandiwara. Tetapi di dunia nyata betul, kadang-kadang kita menjadi seorang pemimpin, kadang-kadang kita menjadi seorang ibu yang menjadi bodyguard, kadang-kadang kita juga seorang ibu yang melankolis, kadang kita seorang ibu juga yang mengeluh sana sini dan peran kita itu luar biasa. Kadang nangis, kadang mesti senyum, kadang gembira dengan menangis. Ya, orang gembira terlalu gembira juga menangis. Kalau saya melihat misalnya ada anak kecil yang nyanyi bagus, itu saya bisa merebes loh. Nah, artinya bukan saya kasihan dia kok, enggak. Tetapi aduh kok bisa ya nyanyinya bagus banget gitu loh. Saya bisa mengalir tuh air mata gitu ya. Nah, paling ke belakang sedikit karena takut dilihat orang, malah masa sih bapak-bapak cengeng begitu ya. Nah kadang-kadang itu yang kita lakukan. Jadi belum tentu saudara sekalian yang kesuksesan itu selalu dengan hahaha, tetapi kadang-kadang dengan menangis. Apalagi dapat undian atau dapat jatah dari pemerintah gitu. Aduh puji Tuhan gitu ya. Pengennya menangis gitu loh, pengen berlutut di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa lelah, Tuhan menawarkan kekuatan yang baru jika kita menantikannya dalam doa dan kepercayaan penuh. Jadi penantian kita tidak sia-sia ibu-ibu. Jadi saya bilang, bagaimana ibu doanya? Ya Pak, belum dijawab. Iya. Itu kalimat yang tepat, namanya belum. Belum itu akan segera terjadi. Dan kita katakan ada sebuah mujizat seketika. Tetapi ada juga si 10 orang kusta itu yang dia memang sambil jalan. Akhirnya dia sembuh. Dan Naaman juga begitu kan. Dia sampai diselamkan beberapa kali, gak cuma sekali dan sudah. Dan membutuhkan itu. Nah, saya menyadari bahwa mungkin kalau tidak mujizat adalah kita sambil jalan terus beriman kepada Tuhan. Nah, efek daripada sekali sembuh langsung sembuh, tidak mengalami namanya kekuatan Tuhan yang membekas dalam hatinya. Tetapi kalau doa sampai 5 tahun baru sembuh, itu rasanya tidak akan pernah lupa, itu teringat terus. Ya. Nah, itu efeknya ya. Jadi kita terus berdoa kepada Tuhan. Menantikan Tuhan bukan berarti berdiam diri, tetapi melibatkan hidup dalam iman yang aktif. Kita terus beriman.
Orang benar hidup karena iman. Setiap hari kita beriman kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Aku akan membuka usaha, membuka rolling door, membuka pintu gerbang, membuka toko, membuka warung. Kita selalu doakan kepada Tuhan. Dan saya beriman aja kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan ini semua ini. Nggak tahu ibu-ibu jualannya apa. Mau pop es, mau apa, mau gas, mau tabung atau apa, kita doakan kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya hanya mengimani. Saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Selanjutnya hanya Tuhan yang bekerja. Begitu enggak Bu kira-kira? Setiap hari kan? Karena setiap hari kita juga membutuhkan mujizat daripada Tuhan. Kadang enggak cukup hari Minggu kita doakan, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu enggak doa lagi. Enggak mungkin begitu. Kita doakan terus. Waktu orang mau datang atau barang mau datang, kita hanya berdoa, Tuhan tolong supaya ini barang dengan bagus, ya. Apalagi Bu Sinta, yang barangnya begitu luar biasa, ibu-ibu kangen nggak ke sana? Itu, numpuk semuanya, nggak pusing tuh, iya kan? Belum lagi, antara barang masuk, barang keluar itu kan terus ya, mesti dikoordinasi dengan baik, dan belum mengatasi orang-orang yang menjadi pekerja. Buat Bu Sinta itu kan luar biasa. Dan memang Pak Bilma juga bilang memang Pak Gem ini berat banget. Ya, 1 galon tuh ukuran 19 liter. Itu berapa kilo, Bu? Galon minuman. 19 liter ya. Berat tuh, Bu. Itu berat. Kemarin kita pesen gas sama orang langganan kita itu. Dia udah ngomong sama Mama, kan saksinya itu. Bu, nanti saya taruh sini ya, saya nggak ke atas. Dia merasa berat gitu. Nyampe situ terus siapa yang ke atas itu? Di sini kan cuma 2 orang yang kuat untuk itu, antara papaku sama saya. Mesti naikin. Habis itu kan masangnya juga butuh orang dia. Nah, jadi sekalian itulah yang kita doakan terus supaya ini bisa. Nah, pas lagi enak-enaknya hujan lagi. Aduh, maaf ya, pengiriman hari ini tertunda, besok pagi dilanjutkan. Yang bisa begitu kan cuma Bu Sinta karena barangnya banyak. Yang lain kan enggak. Kalau pop es silahkan masuk, gitu kan, cepet beli langsung dapat cair gitu ya. Iya, beda-beda. Kekuatan Tuhan bukan hanya untuk mengatasi masalah kita, tetapi juga untuk memberi kita kemampuan untuk terus berjalan dalam iman. Jadi ibu-ibu sekalian, mengatasi masalah iya oleh karena Tuhan. Tetapi yang paling luar biasa itu adalah Tuhan memberikan kita kemampuan untuk terus berjalan di dalam iman. Amin ibu-ibu. Jadi kemampuan untuk beriman setiap hari itu luar biasa. Enggak mudah. Untuk mengimani, sudah beriman, kayaknya sudah beriman. Sampai udah memelas-melas, udah mentok-mentok, tapi kok tetap aja begitu. Tetapi Tuhan kasih kemampuan kepada kita. Jadi iman itu sampai kita pada titik, Tuhan Yesus tolong aku yang tidak percaya ini. Buat aku untuk semakin percaya kepadamu ya Tuhan. Kita minta juga untuk itu. Dan kadang kita juga mendoakan orang yang mendoakan kita. Tuhan Yesus pakai doa Bu Sarah Tuhan supaya doanya bisa menyentuh hati Tuhan sehingga membuat saya sembuh. Pakai Tuhan doa Ibu Marta Tuhan untuk menjadikan saya sembuh oleh karena kuasa nama Yesus. Kadang kita doa kepada orang yang mendoakan kita. Pernah nggak Bu melakukan itu? Tuhan Yesus tolong Pak Gembala Tuhan supaya doa-doanya manjur Tuhan. Supaya bisa doa yang mengandung kuasa yang luar biasa. Kita kerjasama ibu-ibu sekalian. Ya, kita kerjasama. Nah, kadang-kadang kalau orang sudah tidak sadarkan diri, kita mendoakan juga membutuhkan orang yang mesti mengaminkan itu. Kadang-kadang kadang kita nggak tega juga waktu kemarin berkunjung itu, Bu nggak usah dibangunkan Bu, dia sedang tidur, biar saya berdoa sajalah sama ibu. Sampai nggak tega kadang-kadang. Kan nggak tahu dia tidurnya itu kapannya. Takutnya dibangunin mendadak malah kaget begitu ya. Nah, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Yuk kita doa sama-sama ibu ya.
untuk mendoakan ini. Ya, puji Tuhan. Begitu cara. Kesimpulan, Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 adalah pengingat bahwa kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Bu Mila bilang kepada Pak Rio, Pak, kita itu harus ingat bahwa kekuatan kita itu hanya dari Tuhan saja. Kan begitu. Bu Herma kepada Pak Beni, Pak, kita tetap ingat ya bahwa kekuatan kita hanya daripada Tuhan saja. Kita saling mengingatkan suami istri. Dan anak-anak juga begitu. Nah, kita percaya bahwa kita bisa ini oleh karena Tuhan saja. Amin. Amin, amin, amin. Kalau anak-anak kan begitu, aminnya itu kan gitu. Daripada mama marah, udah amin, amin, ya udah selesai. Perkara kan gitu ya. Ya udah kita terus lakukan itu. Sampai betul-betul iman itu kita genggam, saudara. Sebagai wanita yang menghadapi berbagai tantangan hidup, kita diundang untuk datang kepada Tuhan. Yang butuh Tuhan itu kita, saudara. Amin. Kita yang butuh Tuhan. Nah, istilah kata kita cuek sama Tuhan, apa masalahnya sama Tuhan? Nggak ada masalah buat Tuhan. Kita yang butuh Tuhan itu. Misalnya kita kepada orang yang kita sangat hormati, opa, oma, atau siapa itulah, opung, atau tulang, atau siapapun. Kita yang datang kepada dia. Yang muda mendatangin yang tua. Kan begitu ya. Nah, ada sebuah seperti itu. Makanya ada teman-teman juga saya menghargai kalau sudah dituakan dalam keluarga besar. Harus ke Medan juga. Ya, tidak ada yang lain, Pak. Meskipun saya anak kedua, tetapi saya laki yang pertama. Jadi saya harus ada di sana. Dan itulah yang kita lakukan, saudara sekalian. Jadi kita yang butuh Tuhan. Kita katakan dalam jiwa kita, aku yang butuh Tuhan. Aku yang butuh Tuhan. Jangan sampai kita bilang, aduh Tuhan repot. Masa malam-malam dibangunin sama kita. Tuhan Yesus tolong saya. Nanti Tuhan marah lagi enak ngorok, dibangunin sama umatnya. Tuhan gak pernah terlelap, gak pernah tertidur, saudara sekalian. Untuk kita sekalian. Kita diundang untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita diundang untuk mempercayainya. Ibu-ibu masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Saya harap ibu-ibu tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai umat Kristen, pengikut Kristus, percaya kepada Tuhan. Bagaimana? Ya melalui apa yang kita baca, kita katakan ulang. Makanya suka kita diajak membaca Alkitab bersama-sama. Supaya itu lebih mantap lagi. Jadi kalau kita dengarkan itu cuma kita, tapi kalau kita sudah melakukannya, membacanya itu lebih nyangkut di sini. Nah, kalau orang belajar begitu. Apalagi kalau kita sambil nulis kita sambil baca, sambil kita eja, itu lebih paham lagi. Ya. Mempercayainya dan menemukan kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus untuk terus berlari dan berjalan dalam iman. Nah, kita akan menyanyikan pujian ini tentang menantikan Tuhan. Nanti Ibu Gembala akan membawa kita bersama-sama untuk doa ya. Nanti lakukan doa bersama-sama. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu. Nanti dibaca sama-sama. Kemudian setelah itu saya akan melanjutkan dengan doa untuk selanjutnya. Ya. Lagunya udah di sini. Bukan terbang bagai raja wali dengan kekuatan sayapnya, bukan lari takkan lesu, kaulah kekuatanku dan berjalan tiada lelah. Yesus kekuatanku. Sekali lagi. Bukan terbang bagai raja wali. Mari kita berdiri, Bu. Dengan kekuatan sayapnya, bukan lari
kekuatanku. Kaulah kekuatanku dan berjalan tiada lelah. Yesus kekuatanku, menantikan Tuhan, menantikan Tuhan, itu kekuatanku. Dia memberi kekuatan pada yang lelah. Menantikan Tuhan, itu kekuatanku. Dia memberi semangat Yang tak berdaya. sekali lagi menantikan Tuhan. Haleluya. Menantikan Tuhan, itu kekuatanku. Dia memberi kekuatan Pada yang benar. Haleluya. menantikan Tuhan, itu kekuatanku. Yang Memberi semangat yang tak berdaya. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kami sering merasa lelah dan tak berdaya, tetapi kami percaya bahwa di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Bantu kami untuk selalu mengandalkan-Mu dan percaya pada janji-Mu bahwa Engkau akan memampukan kami untuk terbang tinggi seperti Raja Wali, berlari dan tidak lesu, berjalan dan tidak lelah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapapun kau yang punya masalah, tidak ada satupun saya lihat di sini. Semua kita termasuk yang berdiri di depan ini juga mengalami masalah di dalam pelayanan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus menolong kami. Masalah sakit penyakit Tuhan hancurkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Yesus kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan kami. Engkau angkat kami Tuhan dari sakit penyakit apapun namanya, apapun kata dokter, apapun kata manusia. Kami hanya peduli apa kata Tuhan, bahwa Engkau sudah menyembuhkan dan sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Kami percaya ada mujizat seketika. Kami percaya juga ada mujizat sambil berjalan Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu dalam hal ini Tuhan. Dan kami yang menghadapi susah payah dalam hidup kami Tuhan, berikan penghiburan senantiasa oleh karena kuasa Roh Kudus. Kami percaya penghiburan yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Dan juga segala usaha yang mereka sedang hadapi sekarang ini Tuhan, Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Kami percaya berkat adalah datang daripada Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu atas semuanya Tuhan. Dan kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan yang membutuhkan dana yang cukup besar, bagi untuk masa depan mereka Tuhan. Kami serahkan untuk pendidikan mereka, untuk pekerjaan mereka, masa depan mereka, bahkan jodoh mereka, pasangan hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa orang-orang yang takut kepada Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Dalam nama Yesus terjadi atas kami. Dan kami mendoakan orang-orang tua kami Tuhan, mertua kami, supaya tetap sehat, tetap menjalani hidup dengan sukacita. Dan mereka tetap ada dalam jalan Tuhan. Iman mereka tidak tergoyahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Untuk anak cucu kami juga kami serah dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus
Dan kami mendoakan pula Tuhan Yesus buat jemaat yang ogah-ogahan datang ibadah. Apapun alasannya Tuhan, jamah hatinya. Hanya Engkau yang bisa Tuhan menjamah mereka, yang mengingatkan mereka. Kuasa roh Tuhan mengalir atas mereka dalam nama Yesus. Supaya mereka aktif kembali dan mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami panjang umur, sehat badan, dan juga kuat iman di dalam Tuhan. Kami percaya ibu-ibu yang ada di tempat ini diberkati oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya datang berkat atasmu, berkat tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan juga roh yang menyala-nyala, dan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan sudah disampaikan. Segala roh jahat yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Supaya firman itu menjadi benih yang subur, yang boleh tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami mendoakan setiap wilayah-wilayah, komsel-komsel diberkati oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan untuk ibu-ibu sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.